Halo semuanya, apa kabar? Jumpa lagi di BK Channel. Pada kesempatan hari ini, kita akan mempelajari materi tema 1, sub 3, pembelajaran 4. Pada pembelajaran 4, mata pelajaran yang dibahas adalah Bahasa Indonesia, IPS, dan PPKN. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, bisa kalian lihat pada daftar berikut. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan lebih bermakna. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Nah, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Sekarang, cobalah baca teks yang berjudul Kapal Pinisi, Kapal Penjelajah Dunia. Kapal Pinisi ini adalah kapal layar kebanggaan dari masyarakat Sulawesi Selatan. Konon Pinisi ini diambil dari nama seseorang yang bernama Pinisi. Banyak upacara atau ritual yang dilakukan dalam membuat kapal Pinisi. Semua upacara atau ritual itu dilakukan semata-mata untuk mengharapkan keselamatan dan kesejahteraan bagi pembuat, pemilik, dan penumpang kapal Pinisi. Peluncuran kapal Pinisi dilakukan pada saat air laut pasang dan matahari sedang naik. Walaupun terbuat dari kayu, kapal ini mampu bertahan dari terjangan ombak besar di laut lepas. Ada beberapa jenis kapal Pinisi, tetapi yang pada umumnya Pinisi ada dua jenis. Yang pertama Lamba atau Lambo, merupakan Pinisi modern yang dilengkapi dengan motor diesel. Kemudian ada Palari, merupakan bentuk awal Pinisi yang melengkung dan ukurannya lebih kecil dibanding dengan Lamba. Oh iya, kapal Pinisi pernah juga dimasukkan menjadi gambar pada mata uang Rp100 keluaran dahulu. Nah, untuk cerita lebih lengkapnya dari kapal Pinisi, silahkan kalian baca teks di buku kalian tersebut. Kemudian tentukan ide pokok dari masing-masing paragraf bacaan tersebut, seperti yang sudah biasa kalian lakukan. Selamat mengerjakan. Pada pembelajaran sebelumnya, telah kamu ketahui pengaruh kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim atau kepulauan terhadap kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Nah, sekarang kamu akan mempelajari pengaruhnya terhadap kehidupan budaya dan transportasi masyarakat. Mari kita sama-sama membaca. Kondisi geografis berupa kepulauan yang terdiri atas lebih dari 13.000 dan tersebar dari Sabang sampai Merauke mengakibatkan beragamnya budaya bangsa Indonesia. Masing-masing daerah atau pulau memiliki budaya masing-masing. Masyarakat Indonesia terdiri atas ratusan suku. Setiap suku memiliki karakteristik masing-masing. Salah satunya adalah budaya. Budaya antar suku bangsa satu dengan yang lainnya berbeda-beda, seperti bahasanya, adat istiadat, tradisi, sistem kepercayaan, dan sebagainya. Ciri keragaman budaya lokal Indonesia dapat dilihat dari hal-hal berikut. Pertama, keragaman suku bangsa. Nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunan, Cina Selatan. Mereka berimigrasi kemudian bercampur dengan penduduk indigenous dan Indo-Aryan dari Asia Selatan. Kemudian terus berkembang hingga membentuk suku-suku bangsa. Suku-suku bangsa di Indonesia diklasifikasikan menjadi 19 suku bangsa induk. Selanjutnya ada keberagaman bahasa. Indonesia masuk ke dalam rumpun bahasa Austronesia, yang artinya Australia Asia. Rumpun ini terbagi menjadi dua subrumpun, yakni bahasa Austronesia Barat atau Indonesia Melayu dan bahasa Austronesia Timur atau Polinesia. Dari subrumpun bahasa tersebut masih terbagi lagi ke dalam wilayah-wilayah bahasa. Kemudian ada keberagaman religi. Indonesia memiliki keberagaman agama atau kepercayaan. Di Indonesia terdapat 6 agama yang diakui secara resmi oleh pemerintah, yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Selain itu juga berkembang aliran-aliran kepercayaan. Kemudian keberagaman seni dan budaya. Suku bangsa yang beragam di Indonesia tentu menghasilkan kebudayaan yang beragam pula.
Salah satu wujudnya adalah kesenian, baik seni sastra, seni tari, seni musik, seni drama, atau pertunjukan, seni rupa, dan sebagainya. Keberagaman budaya memberikan manfaat bagi bangsa kita. Misalnya dalam bidang bahasa, kebudayaan daerah yang berwujud dalam bahasa daerah dapat memperkaya perbendaharaan istilah dalam bahasa Indonesia. Jadi kita bisa mengenal bahasa-bahasa lain yang ada di Indonesia selain bahasa kita sendiri. Kemudian, dalam bidang pariwisata, potensi keberagaman budaya dapat dijadikan sebagai objek dan tujuan wisata sehingga bisa menghasilkan devisa bagi negara. Pemikiran yang timbul dari sumber daya di daerah bisa menjadi acuan bagi pembangunan nasional. Adapun dampak dari segi kebudayaan diantaranya ialah sebagai berikut. Pertama, karena mudahnya pengaruh luar masuk ke Indonesia, maka masyarakat Indonesia lebih mengenal budaya asing. Seperti dalam bidang musik, masyarakat Indonesia lebih tahu musik luar, seperti aliran hip hop, jazz, R&B, daripada lagu daerah, seperti karawitan atau gambang kromong. Tidak hanya pada lagu, pada tari-tarian, remaja sekarang lebih mengenal tari-tarian dari luar, seperti K-pop dan lain-lainnya, daripada tari-tarian lokal atau berasal dari Indonesia. Bahasa pun sudah mulai luntur. Orang-orang zaman sekarang lebih sering menggunakan bahasa percampuran Indonesia-Inggris daripada menggunakan bahasa daerahnya. Kedua, tontonan dan adegan dalam film yang kurang bahkan tidak pantas membawa efek buruk bagi bangsa Indonesia. Sebagian besar adegan tersebut ditiru oleh artis-artis dalam negeri dan masyarakat menganggapnya sebagai gaya hidup, semacam pusat gaya yang perlu ditiru terutama oleh anak muda. Padahal itu membuat turunnya nilai moralitas bangsa. Ketiga, dikenalnya kebudayaan Indonesia akibat ramainya perdagangan dan pariwisata yang ada di Indonesia. Keempat, timbulnya beraneka ragaman kebudayaan dan adat akibat pengaruh luar. Contohnya, wayang di Jawa yang ceritanya sekarang terinspirasi dari cerita dari Hindia, contohnya cerita Mahabharata, dan hukum adat di Aceh yang terpengaruh oleh hukum Islam. Sekarang amatilah gambar-gambar berikut. Berilah tanda centang pada gambar yang menunjukkan budaya asli Indonesia dan berilah tanda silang pada gambar yang menunjukkan budaya hasil dari percampuran atau peleburan dengan budaya dari luar negeri. Coba perhatikan hasilnya berikut. Nah, kalau kalian lihat, keroncong di sini Bapak silang. Kenapa keroncong silang? Karena keroncong sebenarnya meski banyak yang memainkan, keroncong bukan musik asli Indonesia, melainkan peninggalan bangsa Portugis saat masuk ke Indonesia pada abad ke-15. Waktu itu keroncong dikenal dengan fado, sejenis musik khas bangsa Portugis. Nah, karena mengalami peleburan zaman, maka keroncong sekarang sering dipadukan dengan musik atau budaya Indonesia. Nah, di sebelahnya ada tarian Reog Ponorogo. Kenapa dicentang? Karena Reog Ponorogo memang tarian atau kesenian asli dari Indonesia, tepatnya pada Kabupaten Ponorogo di wilayah barat Provinsi Jawa Timur. Kemudian di bawahnya ada tari kecak. Nah, kecak sendiri merupakan tarian asli yang berasal dari Bali. Kemudian di sebelahnya ada tari barongsai. Nah, barongsai sendiri sering ditarikan di Indonesia, tepatnya pada upacara atau hari raya Imlek. Nah, meski demikian, sebenarnya tari barongsai adalah berasal dari negara Tiongkok atau China. Jadi tandanya adalah disilang. Selanjutnya, coba kamu hubungkan dengan garis antara gambar identitas budaya daerah dengan provinsi asalnya. Nah, di dalam gambar tersebut ada rumah adat, kemudian ada pakaian khas dan tarian tradisionalnya. Nah, untuk memudahkan kalian, mari Pak bantu. Bapak akan bagi ke beberapa pulau-pulaunya. Pertama dari pulau sebelah kiri ya, yaitu Sumatera. Nah, kalian bisa lihat di sini provinsi, kemudian ada juga gambar-gambar yang sesuai dengan provinsi tersebut. Selanjutnya kita ke Pulau Jawa dan sekitarnya. Ada Bali dan Nusa Tenggara juga. Nah, kalian bisa perhatikan gambar yang sesuai dengan pulau-pulau tersebut. Kemudian ada Pulau Kalimantan dan Sulawesi.
Nah, kalian bisa lihat budaya yang sesuai dengan pulau-pulaunya. Dan terakhir yaitu pulau paling timur dari Indonesia, yaitu Papua. Kalian bisa lihat budaya yang sesuai dengan pulau tersebut. Nah, sekarang coba kalian hubungkan sendiri di buku kalian. Selamat mencoba. Selanjutnya kita akan belajar pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap transportasi masyarakat. Kita tahu wilayah Indonesia sangat luas, berupa kepulauan dan disatukan oleh laut, dan hal itu sangat mempengaruhi kondisi transportasi yang ada. Jalur untuk penghubung antar pulau biasanya jalur udara dan jalur laut. Untuk jalur udara, kita mempunyai pesawat. Penggunaan pesawat sebagai moda transportasi penghubung antar pulau harus juga didukung dengan sarana pendukungnya. Contoh sarana yaitu adanya atau tersedianya bandar udara atau bandara serta lapangan udara. Bandar udara biasanya berada di kota-kota besar, sedangkan untuk kota-kota kecil atau pulau-pulau kecil dibangunlah lapangan udara yang hanya menampung pesawat-pesawat kecil. Begitu pula dengan penggunaan kapal laut sebagai moda transportasi antar pulau. Penggunaannya juga harus didukung dengan ketersediaan pelabuhan yang memadai. Karena harganya lebih murah daripada penggunaan pesawat terbang, kebanyakan masyarakat Indonesia berpergian antar pulau memilih menggunakan kapal laut, walaupun durasi perjalanannya menjadi agak lama dibandingkan menggunakan pesawat terbang. Jika penyediaan dan penggunaan moda transportasi antar pulau memadai, tentu itu sangat membantu kehidupan masyarakat. Mengingat luas wilayah Indonesia yang sangat luas dan berupa kepulauan, sehingga mempengaruhi pemerataan program pembangunan dan hasil-hasilnya. Sekarang coba perhatikan peta di atas. Ini adalah peta jalur penerbangan antar pulau di Indonesia. Sekarang, sebutkan bandara-bandara dan lapangan udara di tiap-tiap provinsi di Indonesia. Seperti yang kita tahu, provinsi di Indonesia ada 34 provinsi. Nah, kamu harus menyebutkan nama provinsinya dan nama bandar udara atau lapangan udara yang ada di provinsi tersebut. Bapak contohkan beberapa cara membuatnya. Yang pertama, ada Provinsi Aceh. Nah, di sana ada bandara yang terkenal yaitu Bandara Sultan Iskandar Muda. Kemudian Provinsi Sumatera Utara. Bandara yang ada di sana yaitu Bandara Kuala Namu. Lalu ada Provinsi Riau dengan Sultan Syarif Hasyim. Kemudian Kepulauan Riau dengan Bandara Raja Haji Filsabilillah. Nah, untuk sisanya kerjakanlah dan buat dengan cara yang sama. Setelah bandara, kini kita akan belajar tentang pelabuhan Indonesia. Nah, peta di atas adalah peta jalur pelayaran antar pulau di Indonesia. Sekarang, seperti yang tadi, sebutkan nama pelabuhan di tiap-tiap provinsi di Indonesia. Tuliskan nama provinsi, kemudian nama pelabuhan yang terdapat di provinsi tersebut. Selamat mengerjakan. Sekarang amatilah perilaku-perilaku orang di sekitarmu. Tuliskan contoh-contoh kegiatan pengambilan keputusan bersama yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Contohnya di sana ada di lokasi yang diamati adalah lingkungan sekolah. Kemudian kegiatan pengambilan keputusan bersama saat di sekolah biasanya saat pemilihan ketua kelas. Nah, itu sudah diberikan satu contoh. Kemudian misalnya contoh di rumah. Nah, contoh di rumah biasanya pembagian tugas-tugas di rumah. Misalnya ada yang bertugas mencuci, kemudian bersih-bersih, atau menyapu halaman. Nah, kemudian contoh yang biasa dilakukan di masyarakat. Contoh keputusan yang biasa diambil di masyarakat, misalnya keputusan tentang pengambilan uang iuran warga, atau keputusan saat pemilihan ketua RT juga bisa, itu di masyarakat. Kemudian di lingkungan bangsa dan negara, ya seperti pemilihan presiden, atau rapat penyusunan undang-undang di DPR. Nah, itu bisa contohnya. Sekarang coba kalian cari contoh-contoh lainnya. Selamat mengerjakan. Demikian untuk pembelajaran hari ini. Bapak harap apa yang sudah Bapak ajarkan hari ini bisa kalian terima dengan baik, kalian mengerti, dan kalian resapi. Jangan lupa, jaga selalu kesehatan kalian di rumah, rajinlah belajar. Kita akan bertemu pada video pembelajaran selanjutnya. Akhir kata Bapak ucapkan, sampai jumpa.